Halo Budub, selamat datang di kelas KB dan kembali lagi di pre-analyst match MPL Invitational 2022 untuk day keempat. Karena gue bikin ini tengah malam ya, abis day ketiga dan hasilnya memang cukup banyak mengejutkan. Dan terutama untuk beberapa tim Indonesia harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan berlanjut atau melanjutkan kiprah mereka di ajang MPL Invitational. Gue minum dulu bentar ya. Dan buat di pre-match analis kali ini kayaknya kita bakal lebih fokus sama bracket dan juga sama jadwalnya. Jadi untuk videonya kayaknya bakal gue persingkat aja dikarenakan ini udah tengah malam dan besok pun gue masih akan bertugas untuk di MPL Invitational. Kalau begitu langsung aja kita masuk ke bracketnya. Ini dia bracket yang mungkin bisa kalian lihat sendiri juga, udah paling terupdate. Bisa kalian cek juga di streamnya MPL Invitational pas udah mulai masuk ke ujung-ujungnya. Hasil untuk hari ketiga adalah Geekfarm menang melawan Orange Esports 2-1, RSG Philippines menang lawan Altrigo 2-1, Brand Esports menang melawan EVOS Legends 2-1, dan tim Todak comeback 2-1 melawan Aura Fire. Sehingga yang menang di hari yang ketiga akan lanjut ke babak quarter final dan bertemu dengan tim yang menjadi juara dari masing-masing region yang di-invite di MPL Invitational, yaitu adalah dari Indonesia, Filipina, Malaysia, dan juga Singapura. Ada Blacklist International yang akan berhadapan dengan Geekfarm, ada tim Hak lawan RSG Filipina, ada Onyx Indonesia versus tim Brand Esports, dan ada RSG Singapura versus tim Todak. Kita mulai dari match pertama kali ya, Blacklist versus Geekfarm. Ini bisa dibilang Geekfarm adalah satu-satunya tim dari babak 16 besar yang masih bertahan ke quarter final dari Indonesia. Dan lawannya bisa dibilang sangat amat berat karena Blacklist International terkenal dengan Estes Play dan juga fight berlima yang sangat kuat sekali. Ditambah dengan Wise yang beberapa kali mengambil hero-hero yang mungkin agak sedikit lebih ke unik untuk di area jungle. Kayak Guinevere, terus juga sempat muncul Valentina. Bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya Blacklist akan membawa Fredrin untuk di area jungle. Karena memang untuk Fredrin sendiri itu tipikal hero yang cooldownnya sangat amat cepat. Dan mungkin dengan ngomongin team fight berlima, itu Fredrin powerful banget sih. Dan menurut gua untuk melawan Blacklist International, Geekfarm itu kayak punya senjata khusus loh teman-teman. Salah satunya adalah macro play dari Janakyut untuk penggunaan linknya dia. Namun bisa menjadi pedang bermata dua. Kenapa? Karena Blacklist International ini kan tim yang memang kita ketahui untuk mungkin teman-teman yang ngikutin K-Breakdown MPL Filipina, mereka pernah melakukan sebuah freeze buff yang dimana freeze buffnya itu di dalam area jungle sendiri. Jadi mereka rusuh ke area jungle lawannya untuk ngambil purple buff. Dan nantinya kalau Janakyut mencoba untuk ngambil purple buff milik Blacklist International, itu udah nggak ada. Nah, gue nggak tahu nih untuk di MPL Invitational mereka bakal bawa metode tersebut atau enggak ketika berhadapan dengan Geekfarm. Karena Geekfarm ID ini bisa kita bilang kan untuk Janakyut dia bakal lebih sering untuk bawa Fanny atau bahkan Link ketika nantinya berada dalam sebuah gameplay yang lebih menuju kepada assassin-assassin. Dan Blacklist International ini emang tipikal hero-nya, memang tipikal hero yang fight berlima. Makanya menurut gue strat Link atau strategi link, split push, dan segala macamnya itu bisa saja menjadi sebuah jawaban atas Blacklist International. Karena Blacklist pun pernah kalah karena Onyx Philippines dikarenakan mereka terkena split push. Waktu itu gara-gara Bruno ya kalau tidak salah. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan sama Geekfarm, bagaimana cara mereka untuk buying time, tetap survive berempat karena memang tujuan mereka adalah menghancurkan base turretnya. Jadi menurut gua kalau ngomongin Blacklist versus Geekfarm, kemungkinan terbesarnya kalau misalkan Geekfarm di sini bisa memberikan sebuah tekanan kepada Blacklist itu mungkin via assassin yang rotasinya cepat seperti Link salah satunya dengan memainkan macro play dan juga late game. Karena ya Blacklist juga terkadang di late game ada beberapa momen fightnya emang kuat tapi untuk split pushnya mungkin bisa dimanfaatkan. Selanjutnya ada tim Hak melawan RSC Filipina. Nah, kalau misalkan mau ngomongin tim Hak, tim Hak ini juga tipikal tim yang memang memiliki permainan yang sangat kaya akan pool hero. Namun menurut gue pribadi dengan melihat kemarin 3 kali chow pick dari Light ini benar-benar sangat mahal dan sangat menjengkelkan mungkin. Apalagi kan waktu itu RC Filipina pernah pas ngelawan Eko di Final Hour Bracket kalau nggak salah. Itu juga di MPL Filipina mereka rebutan chow, Yawi sama Light. Dan menurut gue Light dengan dia dikasih hero kayak chow, roamer, yang dimana untuk megang boost tuh powerful banget hero kayak chow karena dia punya banyak banget dash dan juga escape ability atau bahkan pick off ability. Mungkin di sini tim Hak akan memberikan sebuah respect band terhadap chow dan nantinya RC Filipina akan mengeluarkan hero baru untuk Light, entah itu Atlas, entah itu Lolita. Pokoknya hero-hero momentum
yang memang sering kali digunakan untuk Light. Atau bahkan Franco jangan-jangan. Karena tim Hak ini juga sebenarnya sangat identik sekali dengan tipikal permainan yang mungkin agak sedikit lebih agresif. Karena dari segi draft pick-nya aja, mereka tuh terkadang membawa hero-hero yang memang akan selalu berempat di area turtle. Jadi tim Hak ini mungkin kalau teman-teman bisa, gue kasih gambaran tuh, sebenarnya adalah tim yang mirip banget sama tim Todak karena mereka suka banget untuk melakukan fight di 2 menit awal di area turtle. Tapi RC Filipin dengan Irat yang dia sebagai jungler ternyata cukup memukau, bahkan orang-orang mungkin pada kaget ya karena kan taunya Demon Kite yang dimana dia adalah sosok jungler yang sangat mematikan dari RC Filipin, sehingga mungkin di sini nantinya tim Hak ini harus menjawab apa kira-kira yang harus mereka bawa. Tank jungler kah yang nantinya seimbang dengan Irat, Gary terutama, karena Gary kan pemain assassin ya terkenalnya. Jadi di sini mungkin sangat diperuntukkan sekali bagi tim Hak untuk di area junglernya Gary, agar nantinya dia bisa menemukan sebuah jawaban atau solusi terhadap hero-hero yang dimainkan sama Irat, terutama Martis lebih tepatnya. Selanjutnya ada Onyx Indonesia, Onyx Esports yang akan berhadapan dengan Brand Esports yang ini secara mengejutkan sih. Mungkin game 3-nya Brand Esports ngelawan EVOS Legends tuh kayak bener-bener game one-sided. Game yang sulit banget untuk dibalikan keadaannya. Karena satu hal, pas banget Brand Esports ini udah mulai terlihat pola permainannya di arah team fight. Ternyata Brand Esports itu ngasih tekanan dengan cara mereka bawa hero early game. Ketika Ogwe-nya ini menggunakan hero cover kayak Digi, ternyata mereka tuh main early game. Terbukti pas mereka bawa Beatrix ya, game ketiganya lawan EVOS Legends itu ternyata mereka main early game banget. Dan bahkan memberikan tekanan yang sangat amat luar biasa, pressure yang sangat amat luar biasa kepada Brands. Dan mungkin kalau kita ngomongin cewek ya, cewek kan tipe permainannya juga sama banget kayak Super Marco kalau misalkan di babysit. Apalagi kalau misalkan ya roamernya tuh bawa kayak Digi, kayak Matilda, Beatrix manapun kayaknya bakal mendapatkan keuntungan di awal game ketika nantinya di babysit sama hero support ya kan. Makanya ini udah mulai kelihatan loh pola draft dari Brand Esports. Kalau misalkan gold laner mereka tuh bawa Beatrix, berarti mereka tuh bakal bawa support yang gak begitu tanky banget, tapi emang support laning. Support laning tuh kayak Digi, Rafaela, Matilda, Estes. Itu kayak emang bener-bener hero yang akan selalu nempel sama gold lanernya, sama marksman-nya. Jadi kemungkinan besar kalau Brand bawa hero kayak Beatrix yang early game banget, mereka akan bermain support. Ketika nantinya Brand Esports ini membawa roamernya duluan, let's say roamernya tuh Atlas atau bahkan mungkin Franco atau bahkan mungkin Grok, kemungkinan terbesarnya Brand Esports di sini masih menyimpan hero-hero yang bakal menuju ke arah late game. Salah satunya mungkin Melissa, atau salah satunya juga mungkin Kari. Karena Super Marco ya, sampai di quarter final atau bahkan game yang 8 besar lawan EVOS ini, EVOS Legends, mereka masih belum membawakan Kari untuk Super Marco. Jadi masih tanda tanya banget dan masih belum bisa terbaca nih bagaimana game plan yang dimiliki sama Brand Esports dengan menggunakan Kari. Buat Onyx, kayaknya gue gak terlalu banyak ngomongin soal internal game mereka, karena gue sangat bisa bilang Onyx ini punya cukup banyak strat dan juga draft yang menarik. Tinggal karena kan ini kan bahasanya kan kalau Onyx all in di sini, kemungkinan terbesarnya adalah mereka terbaca, iya. Tapi kalau misalkan ini adalah ajang untuk Onyx Esports mencoba beberapa metode, gue cukup setuju kalau nantinya metodenya diterapkan atau disempurnakan untuk M4. Terutama buat Onyx dengan pola permainan 2 roamer yang menurut gue masih masih lebih kental untuk Geek Farm malah yang gue tangkap untuk 2 roamer ketimbang Onyx. Padahal dulu Onyx itu suka banget loh bawa 2 roamer, dan 2 roamernya itu ngebabysit banget gold laner, dan meta 2 roamer itu ngejawab banget untuk meta babysit gold lane. Karena biasanya yang babysit gold lane itu kan cuma berdua ya. Kalau misalkan 2 roamer, otomatis roamernya akan bergerak ke arah gold lane berdua, ya jadi 3 lawan 2. Dan itu yang mungkin bisa menjawab dengan Brand Esports pick-pickannya yang tadi sempat cukup memukau, 1 support di lane dan juga 1 Beatrix untuk early game. Ya kita lihat aja nanti Brand apakah akan membawa Karinya pada akhirnya untuk di quarter final, atau jangan-jangan emang mereka masih nyimpen hal tersebut. Untuk di last match kali ini, RC Singapura versus Todak, mungkin gue akan lebih berfokus untuk ngomongin Malaysia versus Singapura yang kerap kali dan sering kali waktu dulu kan MPL MYSC digabung itu bener-bener kayak saling counter-meng-counter. Tapi bedanya untuk Todak ya, mereka sekarang bener-bener bermain lebih sangat evolve, jauh banget daripada Todak yang kita kenal sebelumnya. Karena kalau misalkan melihat match mereka melawan Aura Fire, walaupun gue harus bilang ini Mama Madolai, RC Singapura coachnya ya kan, Sandel Lucas,
memiliki banyak sekali pool hero yang unik, memiliki banyak sekali strategi yang bisa mereka bawakan untuk MPL Invitational 2022. Tapi Todak sepertinya atau seolah-olah punya lebih banyak draft yang belum mereka keluarkan. Karena Minotaur aja ya sempat di-ban dan sempat muncul juga waktu ngelawan teman-teman dari Slate. Dan ini Todak emang sering banget dikenal sebagai counter dari Singapura, karena memang kerap kali Todak ini selalu masuk ke dalam rentetan grand finalis untuk MPL MYSG dulu. Makanya kan dulu kan bahasanya kayak saling counter-mengcounter lah Singapura dan juga Malaysia ini. Namun buat di MPL Invitational 2022, menurut gua RSG Singapura ini harus berfokus sama EXP laner mereka, yang dimana nantinya hero EXP laner RSG Singapura kalau misalkan bisa membuying time atau membeli waktu mengambil semua damage dari source skillnya tim Todak di late game, mungkin saja RSG Singapura bisa membawa game ini nantinya ketika bertemu dengan Todak. Namun kalau ngomongin soal Todak, mereka tuh tinggal memanfaatkan late game satu momennya itu. Karena melawan Aura Fire aja mereka memberikan sebuah kejutan dengan bermain sangat amat late game dengan Cloud-nya, dan ternyata menciptakan satu momen yang sangat berharga sekali dari Ciku, guys. Kilas balik ngomongin MSC 2022 kemarin, tim Onyx Esports dari Indonesia juga cukup kesulitan ketika berhadapan dengan Todak, dan bahkan tim Todak bisa dibilang yang menjadi salah satu alasan kenapa Onyx Indonesia itu tidak mendapatkan start aman atau awal yang aman di MSC 2022. Karena game satu momen juga tuh, kebetulan Atlas waktu itu yang dibawakan sama, bukan Yums tapi sebelumnya gue lupa, kalau nggak salah Momo atau siapa gitu pokoknya dari tim Todak. Namun alasan kenapa menurut gue tim Todak ini udah evolve adalah yaitu di late gamenya, yang dimana late game dari tim Todak tuh dulu masih terombang-ambing, angin-anginan, selalu identik dengan early game, 15 menit awal, game cepat dan segala macamnya. Tapi Todak sekarang tuh udah beda, men. Todak sekarang tuh udah bener-bener evolusi banget, dan mungkin harus diperhatikan juga bagaimana cara mereka untuk menciptakan game satu momen tersebut ketika sudah mulai masuk menit ke-15. Jadi mungkin RSG Singapura harus lebih berhati-hati kalau nanti gamenya akan dibawa atau didirect ke arah late game. Dan untuk jadwalnya, inilah dia jadwal yang bisa kalian catat juga. Startnya itu di jam 12 waktu Indonesia bagian Barat, karena untuk GMT-nya kan GMT plus 8, sementara waktu Indonesia bagian Barat itu di GMT plus 7. Nah, buat teman-teman yang mungkin di Bali, di Pontianak, atau bahkan mungkin di sekitaran Manado kali ya, itu mungkin bisa mengikuti jam ini, jam 1 GMT plus 8. Tapi buat kita yang mungkin di Jakarta, Sumatera, ya kan, itu bisa mengikuti jam yang dikurangi 1 jam dari schedule. Jadi kalau misalkan jam 13 berarti jam 12. Begitu juga dengan sampai nanti di match ke-16. Inilah dia para pertandingan yang akan dihadirkan. Blacklist International versus Geek Farm di match pertama, Tim Hak melawan RSG Filipina di game yang kedua, Onyx Esports melawan Brain Esports di game yang ketiga, dan RSG Singapura melawan tim Todak di game yang keempat. Good luck untuk semua tim yang bertanding, dan semoga tim Indonesia menang, karena tim Indonesia tersisa 2 lagi, dan memang kita hanya bisa memberikan support dalam bentuk ucapan-ucapan dan juga energi positif kepada para tim Indonesia yang akan berlaga. Pokoknya best luck untuk tim Indonesia yang tersisa, Geek Farm dan juga Onyx Esports. Kalau begitu video ini kayaknya udah cukup sampai sini. Gua pengen mengucapkan terima kasih banyak yang masih nonton sampai di menit sekarang, sampai di detik sekarang, sampai di momen akhir, ya kan. Dan gua pribadi juga pengen mengucapkan terima kasih karena teman-teman yang mungkin pada tulis di kolom komentar, menuangkan opininya, dan juga melakukan like, share, subscribe juga, ya, bunyi loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan sama video-video selanjutnya, terutama untuk di day 5 nanti ya, untuk di final day-nya. Aku KB mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.